Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Nur Amalia Putri, NIM 34021902118 dari kelas Manajemen G. Di pertemuan kali ini, saya akan mengerjakan tugas komputer bisnis 2 mengenai menghitung frekuensi dan validitas instrumen. Di sini, di buku komputer bisnis 2 terdapat materi mengenai frekuensi dan validitas instrumen. Nah, di sini yang pertama, menghitung frekuensi. Frekuensi merupakan banyaknya data yang muncul dari sekelompok data sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Untuk memperoleh hasil frekuensi yang kita maksud digunakan rumus count-if, range, dan kriteria. Di sini ada langkah-langkah cara pengerjaan dalam menghitung frekuensi. Yang kedua di sini ada menghitung validitas instrumen. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu tes. Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Tes memiliki validitas yang tinggi jika hasilnya sesuai dengan kriteria. Kriteria yang ditetapkan itu minimal 0,3. Nah, untuk menghitung validitas instrumen digunakan rumus korelasi, yaitu mengkorelasikan tiap butir pertanyaan dengan skor total. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan rumus Pearson, array 1 dan array 2. Array 1 yakni jawaban responden untuk pertanyaan nomor 1. Sedangkan array 2 yakni jumlah total dari seluruh pertanyaan. Nah, di sini juga ada cara-cara pengerjaannya. Selanjutnya kita ke pengerjaan menghitung frekuensi dan validitas instrumen. Nah, di sini ada contoh judul skripsi ya. Kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung pengaruhnya terhadap jumlah pembeli. Penelitian pada 20 toko di Ciamis. Nah, dalam penelitian ini ada 3 yang harus kita teliti. Nah, di sini ada 3 variabel kan. Yang pertama ada kualitas pelayanan, X1, jumlah pengunjung, X2, dan jumlah pembeli, Y1. Nah, di mana jumlah pembeli ini dipengaruhi oleh kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung. Untuk melakukan penelitian ini, di sini terdapat tentang skor analisis data dari Likert. Di sini terdapat skor-skornya. Ada 5, 4, 3, 2, dan 1. Nah, selanjutnya kita ke kualitas pelayanan pramuniaga X1. Nah, di sini ada kualitas pelayanan pramuniaga. Misalkan ini 10 pertanyaan dari 20 responden. Nah, dari 20 responden. Kuesioner yang udah dikumpulkan dari responden, nah kita masukkan ke tabel ini. Setelah kita rekap, nah, hasilnya untuk menghitung frekuensi dan validitas instrumen. Sebelum menghitung frekuensi dan validitas instrumen, nah kita selesaikan dulu tabel ini. Nah, ini kita mencari total skor terlebih dahulu. Rumus mencari total skor itu kita menggunakan sum ya. Bisa satu persatu nanti kita tarik ke bawah, atau bisa juga kita blok aja
biar lebih cepat. Kita blok. Setelah itu kita klik auto sum. Nah, kita langsung keisi semua. Nah, selanjutnya kita mencari rata-rata skor. Rumusnya itu sama dengan total skor dibagi 10. Karena 10 pertanyaan kan. Kita enter. Setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, setelah itu, setelah tabel ini selesai, nah, kita mencari frekuensi. Nah, cara mencari frekuensi itu tadi rumusnya menggunakan rumus found if. Rumusnya sama dengan found if kurung buka range. Range-nya itu ini. Pertanyaan pertama. Kita blok. Kita tarik ke bawah. Setelah itu kita kunci barisnya. Karena nanti kan akan ditarik ke kanan. Setelah itu titik koma kriteria. Nah, ini kriterianya tuh yang ini. Nah, ini 5. Ini ada 5, 4, 3, 2, 1. Ini kita klik yang angka 5. Setelah itu kita kunci. Nah, kalau yang ini kita kunci kolomnya. Setelah itu kurung tutup, enter. Selanjutnya kita tarik ke kanan. Setelah itu tarik ke bawah. Kita klik auto sum. Nah, ini jumlahnya sama semua. Jumlahnya harus 20 karena di sini juga 20 responden. Jadi hasil ini, hasil frekuensi dan tabel yang di atas itu harus sama. Karena yang tabel di atas kan 20 responden. Nah, ini frekuensi juga jumlahnya harus 20. Nah, selanjutnya kita mencari uji validitas. Validitas instrumennya kita cari. Kita cari menggunakan rumus Pearson ya. Sama dengan Pearson kurung buka array 1 array satunya yang ini yang pertanyaan pertama. Setelah itu titik koma array 2. Tadi kan array 1 itu jawaban responden untuk pertanyaan nomor 1. Nah, untuk array 2 itu jumlah total dari seluruh pertanyaan. Nah, jadi array 2-nya itu yang ini, total score. Tarik ke bawah. Setelah itu kita kunci. Kurung tutup, enter. Setelah itu kita tarik ke kanan. Nah, untuk keterangannya, kan jika validitas lebih dari 0,3 maka pernyataan valid. Nah, ini kita bisa menggunakan manual atau juga menggunakan rumus if. Menggunakan rumus if itu caranya sama dengan if kurung buka, ini ya validitas. Setelah itu lebih dari 0,3 titik koma putus valid. Lagi titik koma tidak valid.
kurung tutup, enter. Ini kita tarik. Nah, ini hasilnya valid semua karena validitasnya lebih dari 0,3. Nah, selanjutnya kita memindahkan ke tabel validitas yang ini. Nah, caranya kita nggak usah ketik ulang satu persatu, kita tinggal copy aja yang ini. Kita copy. Nah, setelah itu kita klik yang ini, kita paste. Cuma kita menggunakan paste spesial. Nah, udah klik paste spesial, selanjutnya klik value, setelah itu transpose, oke. Nah, untuk keterangannya juga bisa sama seperti yang ini ya, di copy dari tabel ini, atau bisa juga kita tulis manual. Kita copy aja dari sini. Setelah itu paste spesial, values, transpose, dan oke. Nah, udah. Selanjutnya mencari jumlah pengunjung. Nah, ini tabelnya sama seperti tadi, cuma angka-angka di sininya berbeda. Cara mencari total skor masih sama seperti tadi, kita blok aja. Setelah itu klik auto sum. Selanjutnya mencari rata-rata skor. Rata-rata skor rumusnya sama dengan total skor dibagi 10. Enter. Setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, udah hasilnya ya. Selanjutnya menghitung frekuensi. Nah, menghitung frekuensi masih sama seperti yang tadi rumusnya. Kita menggunakan rumus COUNT-IF. Nah, sama dengan COUNT-IF kurung buka range. Nah, range-nya yang tadi seperti tadi ya. Nah, ini. Range. Setelah itu kita kunci barisnya. Setelah itu titik koma ini kriterianya ini 5. Ini kita kunci kolomnya. Setelah itu kurung tutup, enter. Ini kita tarik ke kanan. Setelah itu tarik ke bawah. Setelah itu kita klik auto sum. Nah, ini hasil frekuensi jumlahnya 20, berarti sama dengan tabel yang ini, 20 responden. Nah, selanjutnya, mencari validitas instrumen. Masih sama rumusnya, menggunakan rumus Pearson dengan Pearson kurung buka array 1. Ini ya, array 1. Titik koma. Array 2. Nah, array 2-nya ini yang total score. Tarik ke bawah. Setelah itu kita kunci. Kurung tutup,
enter. Salah ya? Dulu ada kesalahan. 4. Oh, ini. Itu sampai C23. Nah, setelah itu kita tarik ke kanan. Selanjutnya kita mencari keterangannya. Ini validitasnya lebih dari 0,3 semua apa enggak gitu. Jadi dikatakan valid apa enggak. Menggunakan rumus if kurung buka validitas ya, lebih dari 0,3 titik koma valid titik koma lagi tidak valid, tutup, enter. Kita tarik. Nah, ini hasilnya valid semua. Selanjutnya kita memindahkan ke tabel validitas. Masih sama seperti tadi. Kita copy. Setelah itu kita paste spesial value transpose oke. Selanjutnya keterangannya juga sama. Ke blok. Setelah itu kita copy. Setelah itu kita paste spesial value transpose oke. Selanjutnya kita mencari variabel ketiga, jumlah pembeli. Tabelnya sama seperti tadi, dan angka-angkanya ya di sini berbeda. Selanjutnya kita mencari total score. Total score kita blok dulu. Setelah itu kita klik auto sum. Selanjutnya mencari rata-rata skor. Rumusnya sama dengan total skor dibagi 10. Enter. Kita tarik ke bawah. Udah ya. Total skor dan rata-rata skor sudah terisi. Selanjutnya menghitung frekuensi. Rumusnya masih sama. Rumusnya conif sama dengan conif. Kurung buka range. Ini ya yang pertama. Setelah itu kita kunci barisnya. Itu titik koma kriteria. Ini kriterianya 5. Setelah itu kita kunci kolomnya. Setelah itu kurung tutup, enter. Itu kita tarik ke kanan. Kita tarik ke bawah. Kita klik auto sum. Nah, ini juga yang ketiga juga jumlahnya harus 20 karena respondennya 20. Jadi setiap pertanyaan dan jumlah skor ini berbeda-beda. Jadi yang pertanyaan pertama yang menjawab ini itu ada 8 orang. Terus pertanyaan pertama yang menjawab 4 ada 11 orang. Itu.
Selanjutnya mencari uji validitas. Rumusnya menggunakan rumus Pearson seperti tadi. Sama dengan Pearson, kurung buka, array 1, ini array 1, titik koma, array 2. Ini total score, kita blok ke bawah. Untuk array 2 kita kunci. Setelah itu kurung tutup, enter. Selanjutnya kita tarik ke kanan. Untuk keterangannya, kita menggunakan rumus if, sama seperti tadi. Keterangan ini kita menentukan validitas tersebut itu valid apa enggak. Nah, validitas dikatakan valid jika lebih dari 0,3. Maksudnya if kurung buka validitas ya lebih dari 0,3 titik koma kutip ya valid, titik koma lagi tidak valid, kurung tutup, enter. Kita tarik ke kanan. Nah, ini hasilnya valid semua. Selanjutnya kita memindahkan ke tabel validitas. Kita copy, kita blok terlebih dahulu. Setelah itu kita copy. Setelah itu kita paste spesial, value, transpose, oke. Selanjutnya kita mengisi keterangannya. Ini kita copy, kita blok dulu, setelah itu kita copy. Setelah itu kita paste spesial, value, transpose, setelah itu oke. Jadi ketiga variabel ini semuanya validitasnya valid dan jumlah frekuensinya juga sama, yaitu 20. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam menyampaikan tugasnya, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.